Oke, buat teman-teman udah tahu belum kita bakal ngapain hari ini? Kita akan ada recap lectures dan juga Q&A session gitu ya. Aku izin review dulu sedikit nih, kita bakal ngapain aja. Nah, nanti kita akan recap juga previous lecture kita di Introduction of Web Engineering. Terus juga ada HTML, ada CSS, dan nanti juga akan ada penjelasan intro to JS gitu. Nanti setelah sesi tersebut, akan ada Q&A session juga bareng sama lecture kita hari ini dan juga ada assignment info gitu ya dan beberapa info lainnya gitu yang akan aku sampaikan ke teman-teman semua di malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesinya, izinkan aku perkenalkan sekali lagi gitu ya. Hari ini kita bakal sama siapa? Hari ini kita akan ada sama Kak Aditya Laksamana. Dia adalah mobile engineer iOS di Digital Bank. Punya pengalaman lebih dari 2 tahun sebagai iOS engineer dan juga developing many enterprise atau digital product application. Oke, nah buat teman-teman yang misalnya mau bertanya selama sesi berlangsung, boleh kalau misalnya mau tanya langsung di kolom chat, tapi juga teman-teman bisa langsung tanya di Slido yang udah di-send di grup mini course, fundamental course gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke sesinya dan aku mau panggil dulu nih Kak Adit di malam hari ini. Halo Kak Adit. Halo Kak Koni, Oh, oke, malam. malam. Gimana kabarnya Kak hari ini? Baik ya semuanya? Baik. Baik. Oke. Aku lihat kayaknya Kak Adit juga udah semangat dan gak sabar banget buat share ke teman-teman semua di malam hari ini ya. Meskipun ngebul, tapi kayaknya kalau sama Kak Adit ngebulnya itu berkualitas ya. Ada insight-nya soalnya. Oke. Kalau gitu aku persilahkan sesinya ke Kak Adit. Silakan Kak Adit. Oke, thank you Kak Koni. Malam semuanya. Mungkin ini pertama kali ketemu langsung ya, bukan langsung ya lewat online. Mungkin kemarin sama Kak Adit, tapi Kak Aditnya beda ya, Adit yang berbeda. Jadi malam ini kita akan nge-recap ya. Waktu kemarin sempat ada yang nanya kapan recapnya ya. Jadi kita selalu ada ada recap. Nanti juga ada Q&A session, mungkin yang mau tanya ya boleh, drop pertanyaannya di Slido ya, nanti mungkin bisa tanya Kak Talita atau, admin Revoyo di YouTube chat ya. Jadi jangan nanyanya di YouTube chat, takutnya aku kelewat ya teman-teman, gitu. Oke, nah mungkin perkenalan singkat aja ya. Jadi aku saat ini adalah iOS engineer di Superbank. Jadi itu adalah aku nyebutnya digibanknya Grab gitu ya, lebih mudah menyebutnya seperti itu. Untuk sekarang aku di Revoyo ini freelance ya. Jadi tahun ini aku ada beberapa freelance. Lalu aku juga punya portfolio ya, mungkin nanti kalian boleh cek-cek. Aku juga ada LinkedIn yang mungkin nanti boleh ya connect. Tapi mungkin kalau aku nggak accept, kalian bisa message aja ya. Kadang aku lupa karena sekarang udah jarang buka LinkedIn ya jujur ya. Jadi begitu. Mungkin itu ya perkenalan singkat dari aku. Lalu malam ini apa yang akan kita pelajarin ya? Jadi kita akan bahas lagi ya. Kita akan recap selama 3 hari ke belakang ya. Kalian udah belajar tentang HTML dan CSS. Lalu ada sedikit ya tentang JavaScript. Lalu kita akan bahas tentang client versus server, and then ada sedikit example of JS code ya. Jadi akan ada sedikit contoh tentang JavaScript ya, tapi sedikit sekali ya. Jadi ini hanya perkenalan aja ya untuk pengantar di minggu depan seperti itu. Oke, nah kita akan membahas dulu tentang software engineer ya teman-teman. Aku izin ya bakal ngadep ke sini karena layarku di sini ya, layar utamanya. Jadi software engineer itu adalah ibaratnya adalah seorang dokter ya. Kita tahu dokter itu akan mengambil ilmu kedokteran ya, akan mengambil mungkin di kuliah itu adalah kedokteran gitu. Nah, kalau software engineer dia tentu adalah software engineering ya. Jadi ada software engineering dan software engineer. Kalau pakai ing itu berarti adalah bidang ilmunya ya. Apa yang dipelajari ilmunya itu apa aja itu di sana. Lalu kalau software engineer itu berarti orangnya ya, profesinya seperti itu ya, gampangnya seperti itu. Jadi analoginya adalah dokter dan ilmu kedokteran ya, paling gampang seperti itu teman-teman.
Lalu pasti ada tugas-tugas ya, ada kewajiban ya, ada apa yang harus dilakukan oleh seorang software engineer. Yang pertama tentu adalah mendesain dan merawat sistem software. Yang di sini yang dimaksud mendesain ya, bukan berarti desain tampilannya ya, bukan berarti kalian desain tampilannya, desain layoutingnya gitu ya. Kalau bikin web kalian edit HTML, CSS-nya bukan ya, tapi lebih ke secara arsitektur ya. Gimana ya, kayak file ini diletakin di mana gitu ya, singkatnya seperti itu ya. Lalu code ini diletakkan di mana gitu ya, file ini untuk apa, seperti itu adalah eh, gimana kita mendesain ya sebuah sistem software. Dan tentunya harus dirawat ya, jadi apa yang kita buat nggak kita tinggalkan sebegitu aja ya, tapi kita harus rawat juga. Lalu yang kedua adalah testing dan evaluasi program ya software baru. Jadi aku juga sebagai iOS engineer itu pasti ketika bikin fitur baru ya, mungkin bukan program baru tapi fitur baru, itu pasti aku tes dulu ya, aku testing, aku coba kalau begini gimana, kalau begitu gimana gitu ya. Lalu juga tentu melihat gitu ya, apakah ini secara performance sudah oke, apakah secara flow udah benar gitu ya. Jadi di testing dan dievaluasi ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah mengoptimasi speed dan scalability software. Ya. Um, Mungkin ketika kalian bikin web gitu ya, pada awalnya itu cuma untuk 100 user gitu ya. Tapi ternyata booming banget nih, booming banget, dan itu tiba-tiba sehari ada 1.000 user gitu. Besoknya terus nambah, terus nambah, terus nambah gitu ya. Nah itu bagaimana kita sebagai software engineer itu bisa mengoptimasi hal tersebut ya, bisa meng-scalable ya. Jadi semakin banyak user, gimana web kita itu menghandle-nya. Jadi jangan sampai ketika usernya tiba-tiba jadi 1 juta, kita webnya itu down gitu ya. Entah itu webnya down atau webnya jadi lemot. Ya, tentu itu bakalan ngurangin user experience ya. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut terjadi. Yang paling gampang contohnya adalah kemarin ketika Coldplay ya. Ketika Coldplay mulai jual tiketnya ya di, aku lupa websitenya apa, di situ dia itu pasti hari itu trafficnya akan tinggi sekali ya. Mungkin di hari-hari biasa seperti ini mungkin cuma 1.000 kali ya yang mampir ke situs sana. Tapi ketika ada war tiketnya Coldplay itu mungkin bisa jadi jutaan ya, dan itu ada jam traffic yang tinggi di sana. Nah, itu gimana kita bisa mengoptimasi ya speed-nya dan tentu scalability ya. Jadi waktu itu bahkan webnya nggak nge-crash ya, itu luar biasa ya. Dia bisa tetap manage webnya itu nggak nge-crash seperti itu. Lalu yang keempat adalah menulis dan menguji kode pemrograman. Ini berbeda ya antara nomor 4 dan nomor 2. Kalau nomor 2 mungkin kita nyobain gitu ya aplikasinya, nyobain fiturnya. Tapi kalau yang nomor 4 itu code-nya itu yang kita tes ya. Jadi nanti mungkin ini akan lebih kelihatan ya ketika di minggu kedua. Mungkin ini juga belum dipelajarin ya kalau di fundamental ini. Tapi intinya adalah code yang kita tulis itu diuji ya. Jadi code-nya gitu, bukan fiturnya ya. Ini berbeda sekali ya teman-teman. Mungkin agak kurang kebayang gitu ya, tapi nanti mungkin kalau udah tahu JavaScript lebih kebayang seperti itu. Lalu yang kelima adalah memberikan konsultasi ke klien, ya, sesama engineer, spesialis computer security, dan stakeholder lainnya. Karena tentunya nggak semua stakeholder itu ngerti IT, ya, ngerti software engineering. Jadi kita sebagai software engineer tentu harus bisa ngasih advice ya, ngasih saran gitu ya, bisa ngasih saran, bisa ngasih konsultasi. Jadi aku juga suka ya kalau misalnya nanti misalnya kayak tadi aku meeting sama desainer gitu ya, lalu aku ngasih aku ngasih advice gitu ya, ini jangan seperti ini deh kayaknya karena begini 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 gitu ya. Jadi desainer juga dapat sisi lain ya, sisi lain dari tech ya, dari software engineering gitu. Jadi itu penting ya teman-teman untuk kita bisa memberikan konsultasi juga. Karena nanti kalau salah, tentu yang repot kita juga ya. Kalau kita tahu gitu ini salah, tapi kita diem aja. Nah nanti malah jadi bumerang buat kita.
seperti itu. Lalu ini cukup banyak yang tanya ya, bedanya apa sih Kak, full stack, front end, back end gitu ya, lalu ada UI UX, ada front end, bla bla bla. Kalau kita bagi 3 ya di sini, ada full stack, front end, dan back end. Basically front end itu adalah mereka mendevelop, mereka ngebuat apa yang kelihatan sama kalian secara langsung ya. Jadi kalau di sini ada slide ya, ada PPT, ada PowerPoint, ini yang bikin adalah front end gitu. Kasarnya seperti itu ya. Jadi kalau kalian buka web, ya apa yang kalian lihat di depan itu bikinannya front end gitu. Lalu back end itu apa? Ya kalau back end jelas mereka akan mensupport ya. Mulai dari data-data ya, biasanya data-data yang dibutuhkan oleh front end ya. Kayak misalnya eh, kemarin Kak Adit bilang tentang Bank Messi gitu ya. Kalian search di Google Bank Messi gitu ya. Nanti yang menampilkan webnya itu tentu front end, tapi data-datanya itu diambil dari back end ya. Di seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di akhir live session ini. Lalu ada full stack ya. Kalau full stack itu dua-duanya ya, front end dan back end. Dia bisa dua-duanya. Tapi jangan bayangin kalau full stack itu kerjanya double ya, teman-teman. Enggak ya. Tapi kerjanya satu. Tapi memang bisa ngerjain front end atau back end ya. Jadi misalnya di bulan ini dia ngerjain tugasnya front end, bulan kedua ngerjain back end, bulan 3 masih back end, bulan keempat ngerjain front end. Ya, jadi enggak di bulan 1 itu ngerjain front end dan back end secara bersamaan tuh enggak ya. Ya harusnya enggak ya, teman-teman. Jadi yang benar itu tidak barengan ya, tidak berbarengan. Jadi itu ya full stack ya. Jadi mereka dia bisa dua-duanya. Lalu apa itu UI UX design? Apakah dia termasuk ke software engineering? Enggak ya. Jadi sebenarnya UI dan UX itu beda ya. Jadi dia tugasnya jelas untuk mendesain. Lalu oke. Jadi itu ya teman-teman berbeda tugas antara apa namanya? Antara UI dan UX dan front end seperti itu. Jadi jangan salah ya. Jadi jangan salah. UI UX dia yang ngedesain ya. Dia yang ngedesain sementara front end itu dia yang mendevelop seperti itu. Lalu ada database ya. Kalau database ini biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu itu biasanya di backup sama back end ya. Jadi back end yang ngurus database-nya juga. Tapi kalau di perusahaan besar itu biasanya ada yang ngurus sendiri ya. Kita kenal nanti ada namanya data engineer ya. Lalu ada data analis dan sebagainya macamnya. Ada sendiri ya database administrator gitu ya. Itu ada sendiri biasanya kalau ada di perusahaan-perusahaan besar. Karena pasti ngurusnya itu rumit ya untuk ngurus database-nya seperti itu. Lalu ada infra dan DevOps ya, ini mereka yang ngurusin infrastrukturnya ya, mereka di sistemnya di mana, lalu pakai repo yang di mana, dan itu biasanya nanti diurus sama tim infra. Nah untuk yang fundamental ini kita akan lebih fokus ke front end ya teman-teman. Jadi back end-nya nanti ya kalau kalian masuknya ke full stack seperti itu. Lalu ada front end development ya. Jadi front end development itu sendiri ya singkatnya adalah bagaimana kita bisa ngembangin ya entah itu aplikasi ya entah itu web gitu ya. Bisa aplikasi bisa web bisa di mobile ya, makanya aku sendiri itu adalah front end ya karena iOS engineer itu masuknya ke front end. Jadi bisa tadi ya bisa di mobile bisa di web ya ataupun aplikasi. Nah di Revoyu ini kita akan tentunya front end development-nya adalah web ya, lebih ke web. Jadi yang kita butuhkan ada 3, ada HTML, ada CSS, dan ada JavaScript. Ya. Jadi HTML sendiri berfungsi sebagai kerangka ya, jadi ini sebagai pondasi ya. Kalau rumah itu dia sebagai pondasi. Lalu kalau CSS itu adalah mempercantik ya, mempercantik tampilan pondasi tadi gitu ya. Kalau rumah pondasinya aja kan kurang bagus ya. Nah, tentu kita percantik ya, misalnya temboknya dicat warna apa, lalu kita atur tata ruangnya, tata letak barangnya. Nah, itu menggunakan CSS ya, teman-teman. Lalu ada JavaScript. Nah, kalau JavaScript ini untuk menciptakan interaksi yang lebih dynamic. Ya, jadi nanti webnya itu misalnya kalian input
sesuatu gitu ya, ada error, nah itu nanti JavaScript yang nampilin ya. Misalnya kalian habis input sesuatu mau langsung ditampilin gitu ya, atau misalnya habis login gitu ya, mungkin ada web yang setelah login kalian ada kalau lihat gitu ya, ada tulisannya hai, misalnya hai Aditya gitu. Nah, itu menggunakan JavaScript ya, teman-teman. Jadi di situ JavaScript akan sangat membantu ya, seperti itu. Lalu ini ya, mungkin yang dari kemarin jadi hot topic nih, version control system and repository ya, atau lebih kita sering sebut dengan Git ya. Jadi apa sih itu Git? Ya, jadi Git itu adalah source code repository ya, tempat menyimpan file proyek yang dapat berupa file source code, file gambar, teks dan file lainnya. Jadi gampangnya kalian anggap aja Git itu sebagai Google Drive ya, sebagai Google Drive atau iCloud ya. Jadi tempat penyimpanan online ya, teman-teman. Again ya, online ya. Jadi bukan lokal tapi ini online. Dan apa yang bisa kalian simpan di Git itu sebenarnya bermacam-macam. Source code bisa, gambar bisa, teks bisa, audio bisa, video pun bisa ya. Jadi um, banyak ya yang bisa dia simpan ya. Makanya bisa dibilang seperti Google Drive seperti itu. Tapi yang membedakan lagi adalah ada yang Git itu dia punya yang namanya version control system, teman-teman. Jadi setiap ada perubahan dia akan dicatat. Ya, dia akan dicatat dan dia akan tahu gitu. Misalnya hari ini gitu ya, saya perubahannya apa. Lalu setelah itu misalnya saya berubah lagi, itu perubahannya apa gitu ya dan seterusnya. Dan bahkan di setiap perubahan itu ada kasarannya, ada alamatnya ya, ada pembedanya gitu. Jadi kita tahu pas mungkin let's say ID nomor satu gitu ya, ID perubahan satu nih perubahannya apa aja ya. ID kedua perubahannya apa aja. Dia bisa seperti itu ya. Makanya Git ini sangat dipakai ya. Jadi selain HTML dan CSS gitu ya, Git ini adalah sesuatu yang pasti akan kalian temuin nanti di dunia uh, industri ya, di pekerjaan nanti pasti akan pakai Git seperti itu ya, teman-teman. Ini bisa kalian coba ya, bagaimana setup dan install Git, tapi kalau kalian pakai Visual Studio Code, aku saranin nggak usah ya, nggak usah install Git lagi, karena di Visual Studio Code itu sudah ada Git-nya, ya teman-teman, sudah ada Git-nya. Apa yang terjadi ketika kalian install Git sendiri, takutnya nanti dia bingung ya, di Visual Studio Code-nya ada, tapi kalian install juga. Nah, nanti dia bingung nih, Git-nya mau pakai yang mana? Yang kalian install sendiri di Windows atau di Mac OS kalian, atau yang di Visual Studio Code-nya. Makanya aku saranin better kalian pakai Visual Studio Code-nya aja, Git-nya. Tapi kalau kalian mau coba, boleh ya. Boleh banget kalian mau coba install Git-nya. Gitu. Ya. Mungkin kalau misalnya masih belum ngerti gitu ya soal Git, besok akan aku demokan ya. Aku akan coba demokan ya untuk Git, tapi nggak di hari ini ya, di besok. Lalu memang apa namanya? Mungkin di sini ada pertanyaan juga ya tentang batas penyimpanan Git. Nanti kita bahas ya di Q&A. Jadi boleh disubmit ke apa namanya? Disubmit ke Saidu ya. Memang Git ini cukup tricky ya teman-teman. Aku sendiri waktu awal masuk perusahaanku ini juga Gitnya aku beberapa kali bikin error gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Justru kalau kalian salah, kalian tahu gitu ya. Kalau itu salah gitu ya, dan nanti bisa belajar. Jadi nggak masalah ya. Soal Git ini emang cukup kadang emang cukup nyebelin gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nanti besok aku akan demoin. Semoga besok lebih jelas ya. Oke, nah ini apa yang kita gunakan ya? Tentu ada Visual Studio Code ya. Harapannya pakai Visual Studio Code ya, karena lebih mudah dari sini. Mungkin dulu aku pernah pakai Notepad++ ya, mungkin nggak tahu nih, masih ada yang relate atau enggak ya, Notepad++. Dulu aku sempat pakai itu ya, pas zaman kuliah. Tapi sekarang Visual Studio Code aja ya, teman-teman. Lalu yang kedua Google Chrome. Ya. Nggak harus Google Chrome sebenarnya, Safari bisa, Firefox bisa, Mozilla bisa ya, tapi Google Chrome ini yang paling support lah ya. Jadi kadang nanti ketika kalian buka di Safari dengan Chrome itu berbeda ya, antara Firefox dengan Chrome kadang beda. Nah, biasanya yang paling support gitu ya itu adalah Google Chrome ya, teman-teman.
Lalu Git ya, kita akan nanti pakai Git. Lalu ada GitHub Desktop ya, sebenarnya ini opsional. Jadi kalau kemarin mungkin Kak Harvey nyontohin Git-nya itu command line ya, nggak ada UI-nya, nggak ada tampilannya. Tapi dengan GitHub Desktop itu nanti ada ya, ada tampilannya gitu. Tapi di Visual Studio Code juga ada ya, teman-teman sebenarnya versi UI-nya. Jadi Visual Studio Code udah sangat membantu ya, udah sangat lengkap seperti itu. Ya. Oke, kita akan coba ya membahas sedikit tentang HTML ya. Jadi HTML sendiri adalah Hypertext Markup Language, bahasa standar untuk membuat halaman web di mana menggambarkan struktur halaman web ya. Jadi HTML ini hanya untuk struktur aja. Ya. Kalian pernah buka Wikipedia ya? Mungkin kalian pernah buka Wikipedia. Wikipedia itu ada CSS-nya ya, walaupun terlihat seperti itu aja ya, seperti kurang menarik. Ya, mungkin itu CSS-nya nggak terlalu banyak ya, tapi iya kalau kalian lihat kayak Wikipedia gitu ya, nah itu kayak HTML-nya ya yang lebih menonjol ketimbang CSS-nya. Gitu. Lalu elemen HTML itu diwakili dengan tag ya, atau kurung buka, kurung tutup, dan ada yang di close ya, ada yang ditutup pakai slash, ada yang enggak juga ya. Itu seperti contohnya ada heading, ada paragraf, ada table, dan lainnya. Nah, jadi tag-tag HTML itu ada banyak, nggak harus hafal ya teman-teman. Aku juga nggak pernah hafal. Biasanya kalau aku butuhnya apa ya aku search gitu. Tapi aku tahu gitu butuhnya apa. Tapi kalau kita udah lama-lama pakai nanti otomatis yang kehafal itu semakin banyak ya teman-teman. Lalu HTML juga punya beberapa apa ya tag yang sering digunakan ya. Misalnya ada H1 sampai H6 ya. Ini adalah type heading atau judul. Biasa digunakan untuk judul sebuah halaman pada HTML ya. Jadi misalnya oke, H1 sampai H6 itu dia fontnya semakin kecil ya. Jadi H1 fontnya lebih besar daripada H2 ya dan seterusnya. Jadi semakin besar angkanya justru ini semakin kecil ya fontnya. Tapi esensinya bukan itu ya teman-teman. Esensinya adalah dia ingin mana dulu yang dilihat ya. Jadi kayak H1 sama H2 mana yang sebenarnya pengen dilihat lebih dulu. Of course H1. Nah, jadi karena itulah H1 fontnya lebih besar ketimbang H2. Jadi kalau kita lihat ya di slide yang aku presentasikan ke kalian saat ini, yang tulisan HTML Essential ini dia itu H1-nya ya. Karena aku pengen kalian baca judulnya dulu nih, baru kontennya ya. Baru di bawah ada apa nih? Ada read more ya. Di sinilah baru ini mungkin kita pakai H4 gitu ya. Udah yang kesekian lah pengen dibaca. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu ada juga P atau paragraf untuk kalimat atau caption pada halaman ya. Jadi mungkin poin-poin ini kita bisa pakai paragraf ya. Lalu ada anchor ya untuk type tautan atau link, lalu ada div, division ya, general tag ya bisa digunakan untuk apapun ya. Ada span, ada button dan ada image juga. Nah, jadi ada banyak sekali HTML tag ya, jadi ada sangat-sangat banyak ya, teman-teman. Lalu kita juga punya yang namanya semantik ya. Jadi contohnya seperti ini ya yang ada kalian lihat di sini. Di kanan ini ada struktur sebuah web ya, ada header, ada navigation, ada section, ada artikel, ada asset, ada footer. Ya. Dan itu dilambangkan masing-masing dengan tag yang ada di kiri di sini ya, ada tag header, ada nav, ada section, ada footer. Ya. Apakah masalah Kak mengganti headernya dengan div? Nggak masalah ya. Apakah masalah menukar header dengan footernya? Ya nggak masalah gitu ya, nggak ada efek yang gimana. Tapi kita berbicara tentang semantik ya. Di sini aku udah coba cari ya, semantik itu apa? Ya. Semantik ini kalau kita lihat adalah cabang linguistik ya, atau menyelidiki tentang makna bahasa. Ya, jadi semantik itu berhubungan dengan makna ya teman-teman, dengan artinya ya. Yang namanya header ya, header itu kan ada head ya, head itu artinya kepala. Kepala itu pasti di atas ya teman-teman, dan foot atau footer itu di bawah. Ya. Nggak bisa diputar balik ya, kan nggak ada kan yang di sini kepalanya di bawah, kakinya di atas kan nggak ada. Ya, jadi itulah semantik. Ya, jadi kalau bisa pakailah semantik. Ya, kalau kalian nggak perlu pakai div,
ini udah jelas gitu ya. Kalian misalnya di sebuah portal berita, ya tentu itu kan lebih banyak pakai artikel ya ketimbang pakai div. Jadi seperti itu ya. Jadi semantik ini sebenarnya nggak ada yang gimana gitu ya kalau kalian lihat tampilannya. Tapi dia akan tentu lebih memudahkan kita untuk membaca ya dan juga berpengaruh terhadap search engine optimization ya. Jadi gunakanlah semantik yang tepat seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya gitu ya ada teman kalian pakai footernya di atas gitu kan pasti bingung ya. Ini kok footernya di atas ya gitu. Seperti itu. Oke, kita akan coba ya langsung. Jadi siapkan VS Code-nya. Tapi sebelum coba langsung kita akan lanjut ke CSS dulu ya. Jadi nanti kita belajar CSS dulu ya. Nanti baru kita coba langsung. Jadi CSS ini adalah apa ya, bahasa yang akan membantu kita untuk mempercantik halaman web kita ya, mempercantik halaman web kita dan juga akan membantu layouting-nya nih teman-teman. Ya, jadi kalau tadi baru struktur aja, kita sekarang mempercantik tampilan web kita ya dengan menggunakan CSS. Bagaimana menggunakan CSS ya? CSS itu ada 3 ya, ada inline, internal, dan eksternal ya. Jadi kalau inline itu benar-benar langsung ya di tag HTML-nya ya udah benar-benar udah di bagian HTML-nya. Lalu ada internal. Kalau internal itu dia di paling atas ya, biasanya di bagian head, di bagian yang di bawah title gitu ya. Nah biasanya ditaruh di sana ya. Itu internal. Lalu kalau eksternal dia itu di luar ya. Ada file CSS sendiri gitu. Jadi ini terpisah dari HTML-nya. Kalau aku lebih senang pakai eksternal karena dia lebih rapih ya teman-teman. Pasti lebih rapih. File HTML kalian tuh nggak terlalu besar ya. Kalau HTML-nya aja bisa mungkin udah 1.000 gitu ya. Bisa aja CSS-nya bisa jadi 2.000. Nah itu kalau kita gabungkan jadi 3.000 line ya satu file. Nah lebih enak kalau kita pecah ya, kita split gitu. Seperti itu. Ya tapi itu biasanya preferensi sih untuk kegunaan 3 ini. Tapi aku rasa sekarang lebih banyak eksternal ya harusnya. Seperti itu. Oke, nah kita akan coba ya mendemokan CSS selector ya. Jadi apa sih CSS selector ya? Jadi CSS selector itu digunakan untuk menemukan elemen HTML yang ingin di styling ya. Jadi kalau uh, kalian mau styling HTML itu kan pasti harus tahu ya elemen mana yang mau di styling ya, mana yang mau kalian tunjuk ya untuk berganti warna. Nah itulah CSS selector ya. Jadi kita akan gunakan CSS selector ini untuk ngasih tahu ya tag ini yang akan berubah seperti itu. Tapi ada notes-nya nih. ID di CSS akan lebih diprioritaskan stylingnya karena ID bersifat unik dan spesifik. Ya, jadi yang namanya ID itu cuma satu. Kalau kelas itu bisa beberapa. Ya, kita akan contohkan ya di VS Code langsung. Jadi bisa sambil dibuka VS Code, teman-teman. Oke, aku harap ini udah cukup besar ya, udah cukup kelihatan. Oke. Nah ini ya, jadi kalian bisa sebenarnya biar cepat itu kalian type tanda seru di sini ya, tanda seru sekali. Lalu pencet tab teman-teman. Nah nanti dia otomatis ke apa namanya ke bentuk ya setup awalnya ya. Jadi kayak meta, title, head, body dan sebagainya dia udah ke bentuknya. Jadi gitu ya caranya. Kalian ketikin dulu tanda seru sekali seperti ini, lalu kalian tab ya. Nah, jadi otomatis terbentuk apa namanya struktur awalnya seperti ini. Oke, nah kita mau coba ya apa yang tadi slide sudah bilang ya tentang CSS selector ya. Misalnya di sini aku mau buat H1 gitu. Misalnya di sini adalah Vanza ya. Lalu kita kasih lagi misalnya H1 lagi misalnya Toyota Innova gini ya. Innova, lalu ada H1 lagi dia itu Alphard. Ya, misalnya semacam seperti ini. Oke, lalu kemarin kita pakai extension ini ya, Live Server teman-teman.
Jadi kalian bisa cari di yang ini nih, kotak ini. Lalu kalian cari aja live server, ketik di sini. Nanti dia akan muncul ya live server nih yang ini. By retweet day ya di sini. Nanti kalian tinggal install aja. Kalau udah install nanti otomatis di kanan bawah ini ada tulisan go live ya. Nah ini kita tinggal pencet teman-teman. Kita tinggal go live. Ya, nanti dia akan muncul di sini. Sebenarnya ada lagi ya satu extension namanya HTML Preview. Aku lupa ya namanya apa ya. Mana nih? Install. Nah ya ini ya HTML Preview ya. Ini juga bisa, tapi kalau CSS-nya terpisah atau eksternal nanti dia nggak bisa ya. Jadi kalau ini aku bisa ada extra button di sini ya. Nanti dia ini, sorry bukan yang ini. Yang ini ya, nanti dia akan muncul. Nah di sini langsung. Ya. Jadi kanan dan kiri gitu. Ya, tapi ini kalau CSS-nya eksternal nggak bisa ya. Seperti itu. Tapi biar sama, kita pakai live server aja ya, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita akan buat stylingnya ya, dengan ada di sini. Ya. Misalnya style, tag tutup, tag buka. Lalu kita lihat ya, tadi apa sih gitu ya mau kita bahas, yaitu adalah tentang CSS selector. Oke. Berarti kita akan coba ya buat kelas dan buat ID nih teman-teman di sini ya. Kelas dilambangkan dengan titik ya. Jadi titik atau dot. Misalnya apa ya? Kita kasih nama car class gini ya. Namanya jelek tapi oke lah ya untuk contoh. Terus kita ganti misalnya color-nya menjadi red ya, jadi merah. Lalu kita akan apply misalnya ke Avanza ini ya. Kita akan coba misalnya kita kasih kelas dengan car class ini ya. Ini S-nya double bukan satu. Kita akan coba cek, oke sudah merah ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kita akan buat kelas dulu. Lalu kita apply ya di Avanza sini. Lalu yang kedua, kita akan bikin ID. Nah, ID ini akan dilambangkan dengan sharp ya atau apa nih? Hashtag ini ya. Jadi ini adalah indikator kalau dia adalah ID. Misalnya kita ganti, kita kasih nama dia dengan car ID. Seperti ini. Lalu kita akan ganti color-nya ya. Paling gampang kita ganti color-nya menjadi blue misalnya. Oke. Lalu kita akan ganti di sini kita apply ya ID-nya itu car ID seperti ini. Oke. Jadi kita nanti punya apa namanya? Punya ID dan punya kelas ya. Ada car class dan ada car ID. Oke, kita lihat ya. Jadi car class-nya Avanza dia sudah merah, benar? Innova dia sudah biru ya, teman-teman. Oke. Nah, lalu kita akan buktikan tadi yang dibilang oleh slide-nya. Selektor itu dia itu akan lebih memprioritize ID. Ya udah, kita coba aja. Kita kasih car class dan kita kasih ID car ID ya. Kita kasih dua-duanya. Kita kasih kelas, kita kasih ID. Ya. Berarti kalau ini yang terjadi, harusnya dia berwarna biru. Ya, teman-teman kita lihat. Yap, dia akan berwarna biru. Ya, karena di sini begitu dia tahu ya ada ID di sini, dia udah nggak peduliin lagi kelasnya. Ya, dia udah ID ini udah lebih penting gitu. Ini kamu udah kalah gitu. Jadi kita akan apply yang ID aja. Jadi itu ya cukup simpel ya teman-teman untuk pengertian ya. Jadi ID di CSS itu akan lebih diutamakan ya. Jadi lebih diutamakan ketimbang kelas ya. Jadi nanti kalau dia ada ID sama kelas, kelasnya itu akan di-ignore ya. Dia akan lebih ngambil CSS ID-nya. Begitu, teman-teman. Oke. Semoga itu cukup jelas ya. Jadi itu perbedaan antara kelas dan ID ya. Cukup simple. Lalu selanjutnya kita akan berbicara tentang box model. Ya, jadi apa sih box model ini ya? Jadi ini cukup penting. Mungkin ini ibaratnya adalah semacam kue lapis ya.
lapis ataupun kayak semacam bumi kita ya. Jadi bumi kita kan terdiri dari beberapa bagian ya, bukan bagian apa, beberapa lapis ya, beberapa layer gitu. Nah ini sama ya, jadi HTML juga semacam seperti itu ya, ada lapisan dalam, lapisan luar dan seterusnya. Yang pertama adalah lapisan pertama yang warna apa nih? Ungu ya. Ungu ini adalah kontennya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya tadi mana nih? Kayak ini ya, ya ini tulisan Avanza ini adalah kontennya ya. Jadi misalnya tadi H1 kan ya, pakainya H1, ya itulah kontennya ya. Ada tinggi dan ada lebarnya, teman-teman. Lalu yang kedua, di layer yang kedua adalah padding ya. Jadi padding ini adalah jarak ya, jarak antara kontennya dengan lapisan selanjutnya yaitu border ya. Jadi padding ini adalah apa ya, jarak ya, ada gapnya, ada jaraknya. Nah biasanya ini warnanya transparan ya teman-teman, jadi padding ini nggak kelihatan memang. Lalu yang ketiga ya, lapisan ini, dia itu adalah border ya. Kalau border ini udah jelas ya, garis yang hitam ini adalah border ya. Jadi kalau misalnya kalian suka lihat gitu ya, text input gitu ya, kalian mau masukin nama, biasanya dia ada bordernya. Nah itu ya, jadi kalau ada outline-nya atau garis luarnya, nah itulah border, dia lapisan border di sana. Lalu yang kedua adalah yang terakhir adalah margin ya. Kalau margin ini dia udah sama elemen lain ya relasinya. Jadi contohnya adalah misalnya kotak ini ya, gambar ini dengan tulisan atas ini. Nah, itu adalah margin ya. Jadi kalau margin ini hubungannya adalah satu elemen dengan elemen HTML lainnya. Ya, jadi udah bukan miliknya lagi gitu ya. Kalau tadi padding ini kan masih satu bagian ya dengan satu elemen HTML, tapi kalau ini udah berbeda elemen HTML gitu. Lalu apa sih box sizing ini? Ya. Jadi by default lebar dan tinggi elemen ya dihitungnya adalah lebar plus padding plus border. Ya, itulah lebar sebenarnya elemen. Ataupun tinggi plus padding plus border. Ya. Jadi misalnya di sini ya, kalian udah set height-nya 100, width-nya 100, itu nanti akan ditambah lagi ya dengan padding-nya, ditambah lagi dengan border-nya. Nah, itulah yang sesungguhnya ya, teman-teman. Makanya di sini dibilang, ketika kita mengatur lebar atau tinggi elemen, elemen tersebut seringkali muncul lebih besar ya. Seringkali lebih besar dari yang kita atur karena apa namanya? Di sini dia akan ditambahkan lagi dengan padding dan bordernya, teman-teman. Kita akan coba lihat langsung ya, contohnya seperti ini. Kita lihat nih, di ini semoga kelihatan ya. Jadi di kiri ini, di CSS-nya, dia nulis width-nya 200 pixel, bordernya 10 pixel, dan padding-nya 20 pixel. Lalu kita lihat, ketika di inspect elemen, ya, di sini ada 260. Aduh, ini semoga nggak kekecilan ya, tapi di sini size-nya itu jadi 260, teman-teman. Ya. Nah, kenapa kok 260 ya? Padahal sebelumnya kita tulis di sini width-nya 200 pixel. Tapi tiba-tiba ketika kita inspect elemen jadi 260. Ya, tentu kita ingat tadi ya, ditambahkan dengan border dan padding. Oke, kita cek satu-satu. Ini bordernya 10 pixel ya. Kalau lihat di sini garis hitamnya ini tebal ya, teman-teman. Bordernya 10 pixel. Oke, berarti di sini bordernya udah 10 pixel. Lalu ada padding. Padding itu jarak antara konten dengan bordernya. Ya, ini yang dilambangkan dengan warna ungu tua kali ya. Ini aku sebut dengan ungu tua. Nah, ini dia 20 pixel. Oke. Lalu ada konten tentunya. Nah, kontennya tadi 200 pixel. Berarti kita hitung berapa tadi? 10 tambah 20 tambah 200. 230 pixel. Tapi jangan lupa yang di kanan juga masih ada paddingnya. Ya. Yang di kanan masih ada paddingnya, masih ada bordernya. Berarti ditambahin lagi 20, ya, jadi 250. Lalu tambahin lagi 10. Jadilah dia 260. Ya. Makanya kenapa dia jadinya lebih besar. Ya, karena yang 200 itu cuma lebarnya aja. Ya. Lalu ditambahin border kanan kiri, lalu ditambahin lagi padding kanan kiri.
Ya, makanya dia akan menjadi lebih besar. Lalu bagaimana Kak untuk nge-solve hal tersebut? Kita mengenal yang namanya properti box sizing. Ya, jadi nanti di CSS dia ada namanya box sizing yang kita bisa isi dengan dia border box. Nah, nanti di sini padding dan bordernya dia udah include. Ya, nanti akan lebih jelasnya mungkin ketika kita contoh. Ya, jadi yang tadinya 200 pixel itu cuma kontennya, itu diganti ya. 200 pixel itu udah termasuk border dan termasuk padding ya. Jadi mungkin yang sebelumnya, jadi si konten ini dia akan ya lebih kecil ya jatuhnya, tapi overall dia akan sesuai gitu. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba langsung untuk properti border box. Paling gampang, teman-teman, paling gampang. Caranya adalah kita warnain background-nya. Oke, kita akan warnain background color-nya dengan warna misalnya ini gold. Lalu yang satunya kita kasih warna apa ya yang beda? Hijau kali ya. Di sini aku pakai olive. Kita akan coba lihat. Nah, ya seperti ini. Oke. Mungkin yang paling bawah aku komen dulu ya, biar nggak bingungin. Oke, aku komen. Nah, jadi ini ya, ada dua, ada Avanza dan ada Innova ya. Sudah kita kasih background ya, jadi biar kelihatan background color. Lalu kita akan set lebarnya. Ya, kita akan set lebarnya, misalnya. Lebarnya adalah 200 pixel, seperti ini. Ya. Kita akan samakan, seperti ini. Oke. Nah, dia lebih kecil ya. Tadi kan dia sampai kanan gitu ya. Nah, sekarang dia cuma lebih pendek ya, karena 200 pixel. Lalu setelah itu kita akan kasih border ya. Border. Kita kasih misalnya kita bikin agak tebal kali ya. Kita akan bikin dia 10 misalnya. 10 pixel, terus kita kasih warna solid, warna hitam. Oke. Kita copy paste saja code-nya. Kita tambahin yang ke bawah juga. Oke. Nah, lihat ya, dia sudah ada apa namanya? Sudah ada bordernya. Lalu kita tambahin lagi padding ya, teman-teman. Kita tambahin lagi padding. Padding ini bisa kita pilih salah satu ya, misalnya left, top, bottom, right, atau misalnya padding itu dia semuanya. Kita misalnya pakai padding left, kita kasih 50 px. Seperti ini. Tapi yang bawahnya jangan dikasih padding. Oke. Nah, lihat ya. Size-nya berbeda ya. Padahal kita udah sama-sama set dia 200 pixel. Oke, biar lebih ini kita ganti juga. Kita kasih padding, tapi yang satu 150 ya. Jadi yang satu 50, yang satu 150. Nah, ini ya. Udah kelihatan bahwa dua-duanya size-nya berbeda. Ya. Yang satu cuma segini, yang satu lebih panjang. Ya. Karena lebih besar ya, 150 pixel seperti itu. Jadi itu ya perbedaannya. Lalu bagaimana Kak? Kita secara width itu sama loh 200 pixel ya. Tapi kenapa pada saat apa namanya? Saat eksekusi ya, dia menjadi lebih panjang ya. Salah satunya dia menjadi lebih panjang. Oke, kita akan coba implementasi apa namanya border box ini ya. Jadi biar dia akan sama size-nya. Oke. Kalau yang tadi apa namanya di slide dia itu menggunakan yang namanya ini border box sizing ya, box sizing border box ya seperti ini. Kita akan coba langsung teman-teman ya. Kita akan coba langsung border box apa tadi lupa aku. Box sizing sorry ya. Box sizing border box. Oke. Kita apply ke yang satunya juga.
ya. Nah, ini ya, perhatikan perbedaannya. Ini beda ya, untuk apa namanya, ukurannya. Sekarang kita akan apply ya. Kita udah akan apply, kita save. Ups. Nah, ya. Dia size-nya sama ya. Mungkin ini karena padding-nya aja ya, dia jadi keluar. Tapi ini secara size dia sama. Ya, kita lihat. Kotaknya sama ya, teman-teman. Oke, biar nggak ini, kita ganti jadi 300. Ya, kita ganti 300. Biar nggak keluar-keluar. Ya, lihat. Dia ukurannya sama. Ya. Padahal secara padding dia berbeda. Ya, secara padding dia berbeda. Coba kita ganti bordernya, ukurannya. Oke, kita ganti jadi 50 yang satu. Dia akan tetap sama, teman-teman. Ya, lihat. Dia akan tetap sama ukurannya. Berbeda ketika kita tidak pakai box sizing. Gitu. Ketika kita akan box sizing, ya dia akan berbeda. Ya, otomatis. Jadi di sini ya, kalau kalian mau maintain ya, maintain apa namanya, elemen-elemen kalian itu sama ya, itu kalian bisa pakai box sizing ini ya. Karena dengan pakai box sizing ini kalian cuma perlu merhatiin width-nya ya. Jadi kalian tinggal perhatiin width-nya, untuk border dan padding kalian bisa sesuaikan dengan desain ya. Tapi kalau kalian nanti pakai border, pakai padding left, tapi nggak pakai box sizing, nanti ribet ya ngatur width-nya. Karena kalian harus nyesuaiin lagi gitu. Seperti itu ya. Jadi itu ya perbedaan antara pakai box sizing dengan tidak. Kalau pakai box sizing, border dan padding itu sudah include ya di 300 pixel ini. Tapi kalau nggak pakai box sizing, dia exclude, yang artinya kalian perlu akan ditambahkan ya 300 plus 50 plus 50 ya. Seperti itu ya. Itu kan sangat berbeda ya hasilnya ketika pakai border box dan ketika tidak. Seperti itu. Oke, semoga mengerti ya antara perbedaan antara pakai box sizing dan tidak ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Flexbox, tapi sebelum membahas tentang Flexbox, aku mau istirahat dulu ya. Udah cukup kering tenggorokannya, udah 40-an menit ya tadi aku bawain sesi ini, jadi aku mau istirahat dulu. Mungkin sambil istirahat bisa dilanjut oleh Kak Koni dulu ya. Yes. Oke, thank you buat penjelasannya ya, Kak Adit. Silahkan beristirahat dulu. Aku bantu turunin ke bawah. Oke. Nah, gimana nih teman-teman buat sesinya tadi bareng sama Kak Adit? Kalau aku lihat di kolom chat teman-teman udah rame banget ya bilang enak nih penjelasannya gitu ya. Berarti cukup membantu buat teman-teman. Tapi jangan kemana-mana dulu karena sesi kita masih panjang nih. Habis ini masih ada penjelasan lebih lanjut juga dari Kak Adit. Tapi izinkan aku untuk intermezzo dulu sedikit nih. Mau cek ombak dan juga biar makin panas juga di sesi malam hari ini. Aku mau tanya dong, menurut teman-teman, penting nggak sih soft skill buat software engineer? Nah, yang merasa ini penting banget Kak, gitu ya, boleh ketik satu. Tapi kalau yang merasa kayak, ah belum tahu sih Kak, gitu, kayaknya mending penting jago codingnya aja deh kayaknya gitu. Nah, itu boleh ketik dua. Satu, dua, nah bingung nih ya. Kayaknya ada yang jawab satu, dua gitu. Bingung. Satu atau dua. Satu atau dua. Kok jadi nyanyi gitu. Oke, jawabnya banyaknya rata-rata satu ya. Oke, berarti kalau teman-teman yang menjawab satu, benar banget teman-teman. Congratulations, meskipun tidak mendapat hadiah gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman itu ketika menjadi software engineer itu juga perlu memahami baik dari hard skill kayak yang tadi ya dijelasin sama Kak Adit gitu ya. Nah, tapi juga teman-teman juga perlu memahami soft skill gitu. Seperti ada algoritma dan data structure gitu, problem solving ini penting banget teman-teman, critical thinking, logical thinking gitu ya. Computer science, software architecture gitu. Nah, ini semua teman-teman perlu bisa kuasai gitu ya, supaya ketika menjadi software engineer itu juga menjadi lebih mahir lagi. Nah, teman-teman, skill-skill ini yang ditulis di slide ini gitu ya, itu berdasarkan hasil interview dengan industry leaders dari top companies gitu. Jadi mereka sendiri juga perlu nih memiliki skill-skill ini ketika mau bekerja sebagai software engineer gitu. Nah, ada dari tiket.com, Stockbit, dan lain-lain. Nah, ini semua
Skill-skill ini bisa teman-teman dapatkan juga kalau misalnya teman-teman tertarik untuk join di Full Stack Software Engineering. Dan mereka-mereka yang logo-logonya ada di slide ini gitu ya, mereka juga yang akan mengajar teman-teman di full stack nanti gitu. Keren banget ya teman-teman, jadi akan diajarkan langsung oleh expert dari industry leaders. Oke, apa aja sih yang bakal teman-teman pelajari gitu ya kurikulumnya? Kalau ada yang penasaran, Kak jangan lama-lama aku pengen tahu aku mau belajar apa gitu ya. Oke. Nah, nanti teman-teman ketika masuk di Full Stack Software Engineering itu akan berjalan belajar selama 6 bulan gitu ya. Dan akan dibagi beberapa milestone. Setiap milestone itu teman-teman akan belajar topik-topik yang berbeda-beda. Dan setiap milestone itu akan ada individual test dan juga mini personal project yang tujuannya untuk membantu teman-teman mahir bukan secara teori saja, tapi juga bisa secara praktikalnya gitu. Dan di milestone pertama ini teman-teman bakal belajar apa? Nah, biasanya itu teman-teman juga bisa belajar gitu ya, kayak memahami overview dari software engineering gitu ya, full stack web application development, sampai teman-teman juga bakal belajar basic Git atau GitHub repository sebagai salah satu bentuk assignment-nya juga gitu. Terus di milestone kedua teman-teman bakal ngapain? Di milestone kedua teman-teman akan belajar back end development. Siapa nih yang pengen jadi back end gitu ya? Aku pengen belajar lebih lanjut Kak, jadi seorang back end gitu. Nah, nanti akan belajar di milestone kedua itu ya. Ya akan basic dulu belajar apa sih itu website gitu kan. Terus belajar lebih dalam lagi essential web development parts dan nanti teman-teman juga akan membuat basic website sebagai bentuk dari assignment-nya juga. Dan pastinya ada individual test dan mini personal project. Dan kemudian di milestone ketiga, teman-teman akan belajar full stack with React gitu ya. Ini akan ngapain aja? Belajar lebih lanjut sebagai seorang front end. Nah, siapa nih yang misalnya mau jadi front end gitu kan? Ini nanti juga akan di brief juga di milestone ketiga gitu ya. Sampai teman-teman akan belajar lebih banyak menulis code gitu ya untuk website kayak HTML dan juga CSS. Dan pastinya ada individual test dan mini persona project juga. Oke, nah di milestone keempat ini udah mulai lebih detail gitu ya di yang soft skill tadi gitu, yang tadi udah dijelasin di slide sebelumnya gitu ya. Nah di milestone keempat ini teman-teman akan belajar data dan algoritma gitu. Seperti buat yang penasaran gitu ya, Python Kak gitu kayak gimana sih gitu. Nah ini akan dijelasin di sini gitu dan nanti ada code challenges dan juga discussion 2 sampai 3 weeks. Nah, ini teman-teman akan belajar itu pelan-pelan gitu ya kan karena selama 6 bulan gitu jadi tidak terburu-buru kalau kayak fundamental course ini kan hanya 2 minggu jadi teman-teman sambil ngerjain project sambil belajar juga mau memahami gitu lumayan mungkin agak ngebul gitu kan tapi untuk full stack ini memang akan pelan-pelan diajarin dari beginner sampai teman-teman nanti bisa advance gitu. Nah yang terakhir di milestone kelima dan keenam di milestone kelima teman-teman akan deep dive juga back end with Python gitu ya dan selanjutnya nanti akan ada final project. Final project ini ngapain? Final projectnya adalah mengintegrasikan semua teman-teman udah pelajari gitu ya baik dari sisi front end-nya, dari sisi back end-nya, dari sisi database-nya itu semua akan teman-teman lakukan gitu ya dan akan menjadi sebuah project juga yang bisa ngebantu teman-teman untuk di-put juga di portofolio gitu. Dan nanti ini akan dibimbing juga oleh expert mentornya. Dan di setiap milestone tetap masih ada individual test dan mini personal project. Mungkin buat teman-teman yang ragu karena berpikir, Kak, sebenarnya aku ragu karena aku backgroundnya jauh banget gitu. Aku belum pernah belajar software engineering ini sama sekali gitu kan. Aku takut kayak nggak bisa ngikutin pace-nya nih gitu. Nah, aku mau kasih lihat nih ada beberapa 3 alumni kita ya yang mau aku ceritain gitu. Misalnya ada Kak Dandi, ada Kak Winona, ada Kak Yangki gitu ya. Mereka ini backgroundnya berbeda-beda, teman-teman. Ada yang masih pelajar gitu ya. Ada juga yang bahkan dulunya itu bisnis English gitu kan, agak jauh gitu. Nggak ada tuh belajar bikin HTML. Tapi sebelum Kak Dandi ini masuk ke Revoyu, dia akhirnya tanya dulu nih ke temennya yang kerjanya ada di Telkom gitu kan. Apakah kurikulum yang diajarin di Revoyu ini benar-benar dibutuhkan juga nih di perusahaan yang ditanyakan gitu ya. Dan ternyata
benar memang sesuai gitu. Jadi memang kita juga membuat kurikulum yang sesuai dengan industrinya gitu. Oke, ini juga aku mau perkenalkan juga gitu ya, ada Aldiansah. Nah, Aldiansyah ini adalah junior web developer di Puzzler dan Puzzler ini adalah web development service company base-nya di Berlin gitu. Sebelumnya Aldi ini adalah seorang entrepreneur dan dia akhirnya sukses switch karir gitu ya sebelum masa belajar di Revoyu-nya selesai bahkan gitu sebelum graduating di Revoyu. Nah, sebelum join Krevoyu sebenarnya Aldi ini tuh udah belajar secara mandiri di berbagai platform ya, belajar sendiri gitu. Tapi setelah masuk Krevoyu ini membantu Aldi untuk lebih upskill dan memang pembelajaran yang dia rasakan di Revoyu itu berbeda gitu, experience-nya lebih bertambah gitu ketika sudah masuk di Revoyu dibandingkan dengan Aldi belajar sendiri. Jadi ini juga bisa teman-teman rasain. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman masuk full stack, teman-teman bisa belajar software engineering itu dari basic sampai advance gitu ya. Dan teman-teman juga eh, bisa pastikan gitu ya kalau kurikulumnya itu terstruktur dan juga eh, source-nya itu adalah bisa terpercaya gitu. Terus teman-teman juga bisa praktis lebih intens gitu ya karena akan ada weekly assignment. Jadi bukan hanya ngebantu teman-teman gitu ya tadi secara teori tapi juga secara praktikalnya gitu. Dan teman-teman bisa mendapatkan insight yang banyak karena akan diajarkan oleh expert dan instructor gitu. Oke, buat teman-teman yang masih ragu gitu ya, aku jelasin sedikit. Kalau misalnya teman-teman mau join ke software engineering di full stack bareng sama Revoyu, itu teman-teman akan mendapatkan 250 lebih jam live classes bareng sama top knock industry leaders di software engineering. Terus teman-teman juga yang tadi aku bilang bisa bangun portofolio gitu ya. Kalau yang benar-benar dari nol banget, nanti teman-teman bisa dibimbing juga sama expert mentor, akhirnya bisa membuat portofolio software engineering buat bantu teman-teman juga apply kerja. Kemudian teman-teman juga bisa mengakselerasi karir sebagai software engineer melalui intensive session bareng sama personal career mentor. Jadi bukan satu untuk semua, tapi memang satu ini khusus juga buat kamu gitu ya. Nah, terus teman-teman yang nggak akan didapetin di mana adalah eh, community kita yang udah lebih dari 6.000 alumni gitu ya. Dan ada industry leaders juga di situ dan itu bisa membantu teman-teman juga mendapatkan lebih banyak eksklusif program di Revoyu Community itu. Oke, buat yang misalnya memang benar-benar masih bingung gitu ya, apakah aku mau join atau enggak, karena aku belum tahu nih Kak, aku mau kayaknya front end atau back end atau apa gitu ya. Gak apa-apa, daftar dulu aja, bisa konsultasi gratis juga sama admission counselor kita gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya mungkin seputar programnya, seputar kurikulumnya, seputar metode pembayarannya dan lain-lain gitu ya. Yang mau daftar boleh langsung aja klik link yang udah di pin message oleh Mimi Revoyu dan juga yang mungkin nanti udah di-share juga ya sama Mimin dan sama support squad. Oke, mungkin itu aja kita panggil lagi Kak Aditnya sepertinya sudah ready. Oke. Halo lagi Kak Adit, Halo, halo. sepertinya sudah rindu kepada teman-teman semua di malam hari ini. Bertambah ya setelah menuju jam 8 Betul. audiens. Oke, kalau gitu aku persilahkan lagi ya ke Kak Adit mau jelasin yang lebih mantap lagi nih insight-nya di malam hari ini. Oke, Oke, silahkan Kak Adit. thank you Kak Koni. Hey, lanjut ya teman-teman, kita lanjut dengan Flexbox ya. Apa sih itu Flexbox ya? Jadi Flexbox ini adalah layouting ya. Aku akan sebutnya layouting. Kalau tadi misalnya apa namanya? Tadi kita nyobain CSS-nya itu kan basically untuk mempercantik ya, untuk ganti-ganti warna ya. Tapi sekarang kita kan menggunakan Flexbox ya, atau ini adalah sebuah layouting gitu. Apa sih Flexbox ini ya? Jadi Flexbox ini singkatannya sebenarnya dia kan ada flex ya. Flex itu adalah fleksibel ya, flexible box ya. Karena dia ini semacam seperti box ya teman-teman, seperti kontainer ya, lebih tepatnya seperti kontainer. Jadi secara struktur dia ini ada kontainer ya. Kalau kita lihat di sini ada flex container. Jadi kontainer ini yang paling luar ya, ini yang
garis paling luar ini ya. Lalu di dalamnya itu ada item ya, ada item-item. Ya di sini disebutnya flex item. Ya ini flex item. Lalu yang di luarnya itu tentu adalah kontainernya ya, tempat dia nambung. Lalu ada beberapa atribut ya, kayak seperti ada main start ya, lalu ada main end ya, lalu ada axis-nya, ada main axis, ada cross axis ya. Size-nya juga ada ya. Jadi ada banyak properti untuk Flexbox ini ya. Tujuannya apa sih teman-teman? Ya tujuannya tentu ketika kita nanti mau menata atau meng-layout web ini dia akan sangat membantu kita ya dalam hal penataan. Oke, kita akan coba dulu ya. Kita akan coba gimana sih menggunakan Flexbox ini. Jadi misalnya kita akan bikin sebuah kelas saja ya. Misalnya demo Flexbox ini. Oke. Lalu kita akan pakai di sini displaynya flex. Jadi flex. Oke. Lalu of course kita butuh konten ya di dalamnya, kita akan kasih aja di sini ya, misalnya div, kita bikin div aja dulu. Oke, kelas namanya demo flexbox. Ini. Lalu dalamnya kan kita isi ya, misalnya kita isi, aku mau kasih apa aja. Itu misalnya apa ya, merek-merek mobil kali ya, Mazda. Ini bisa kalian kopas, aku kopas saja. Aku bikin 4 ya. Misalnya Mazda, tambah satu lagi deh, 5. Mazda, terus apa lagi? Toyota, gini ya. Lalu ada Suzuki, Porsche, gini, terus sama satunya Ferrari, gini ya. Oke, nah ini ya, ada 4, kita akan coba lihat. Mana nih? Ya, semacam seperti ini. Ya, kita lihat dia urutannya dari kiri ke kanan. Tapi kalau kita lihat tadi di sini, dia bisa ada ini ya, ada main start, main end, flex item yang ada di kontainer. Berarti harusnya bisa kita ubah nih. Yang tadinya dari kiri ke kanan, ini kita balik ya. Kita akan coba balik ya. Jadi ini bisa misalnya kita pakai yang dinamakan direction ya. Kita ganti menggunakan row reverse ya. Ketika dia akan menggunakan row reverse, dia akan berubah dari kanan dan urutannya juga berganti ya. Lalu tadi ada lagi Kak, misalnya mau kita ganti menjadi kolom ya. Ini juga bisa. Nah, dia akan dari atas ke bawah, teman-teman. Kak, ditukar lagi juga ada ya, ada kolom reverse. Nah, jadi ada dia bisa kita ubah-ubah ya. Nah, udah kita lihat gini aja kan dia udah sangat-sangat mudah ya untuk memanage apa namanya konten yang kita punya. Ya, bahkan kayak tadi misalnya kita pakai row, kalau nggak salah ini kita bisa pakai gap, misalnya kita kasih 10 pixel, dia akan lebih berjarak ya teman-teman. Tadi kalau nggak pakai gap, gini, dia akan dempet ya, dia akan dempet-dempet. Tapi gimana cara apa namanya kasih jaraknya gitu ya? Mudah aja ya, kita tinggal kasih property gap di sini. Ya, dia akan otomatis ada jaraknya. Ya. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi di sini ya, dia di sini ada alignment-nya ya, kita bisa ganti misalnya kalau nggak salah justify content ini jadi center. Oke, nah ya dia bisa juga jadi di tengah seperti ini. Ya, jadi dengan display flex ini akan sangat membantu kita ya dalam membuat apa ya layout ya, bukan membuat ya, mengatur layout sebuah website ya teman-teman. Jadi ini sangat-sangat membantu kita ya untuk
mengatur sebuah layouting website. Nah, sebenarnya di sini apa namanya? Mungkin kalian belum terbiasa dengan Flexbox. Aku siapin ya 2 referensi yang akan sangat membantu. Yang pertama ini ada yang dinamakan csstricks.com ya, kalian bisa lihat di sini. Dia ada contoh ya jelas-jelas gimana sih cara pakai Flexbox ya. Nih ya kayak direction, lalu grow itu apa, wrap itu apa ya. Di sini sudah jelas ya dengan contohnya. Nah, harapannya kalian bisa coba juga ya. Jadi jangan lihat doang, tapi juga dicoba ya karena nanti otomatis kalian akan lebih mengerti ketika kalian bisa coba langsung. Oke? Okay? Lalu yang kedua adalah game ya. Biasanya orang-orang seneng nih belajar sambil main game ya. Jadi kalian bisa menggunakan apa namanya game ini ya, namanya Flexbox Froggy ya. Cari aja Flexbox Froggy. Jadi kalian bisa apa namanya mencoba ya Flexbox dengan kasarannya tampilan yang lebih unik ya. Jadi kayak misalnya di sini kita bisa coba ya justify content uh, content flex min end. Okay. Lalu kita tinggal, nah lihat ya, dia frog-nya berubah ke kanan. Ya. Lalu nanti kalian bisa next, kalian ada next levelnya lagi, ya. Nah seperti ini. Jadi di sini ada levelnya dan kalian bisa belajar ya apa namanya di sini ya tentang Flexbox ini. Karena dengan ini dia akan kalian mungkin lebih interaktif ya, lebih jelas gitu. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa coba. Barangkali ada yang seneng ya belajarnya berdasarkan game gitu ya, based on game. Oke, nah jadi itu ya apa namanya tentang Flexbox ya. Jadi dia sangat powerful ya, lumayan powerful untuk mengatur apa namanya layout yang kita punya ya. Kayak tadi ya, misalnya div-nya punya 2 elemen gitu ya, kita pakai aja Flex itu bisa menyelesaikan masalah ya. Seperti itu ya. Jadi ini ya contohnya menggunakan Flexbox. Nanti kalian bisa coba lebih lanjut. Oke. Lalu tadi seperti udah di-spill ya di awal, kita akan berhubungan dengan apa itu yang namanya client versus server, teman-teman. Ya. Jadi di dunia apa ya? Dunia per IT-an kali ya. Itu selalu ada yang namanya client dan server. Klien itu berarti bisa dibilang kita ya, kita itu adalah klien. Lalu ada server, ya, ada yang ada di sana gitu ya, di tempat lain. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi ibaratnya seperti ini ya. Client itu adalah device atau aplikasi yang request ya, service atau resource. Nah, nanti server yang akan menyediakan ya. Makanya namanya server ya, dia yang akan menyediakan service. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian buka YouTube ya. Kalian buka YouTube lalu kalian coba search Bang Windah gitu ya. Aku suka nonton Bang Windah Basudara ya, misalnya kalian coba search di search box-nya itu search video Bang Windah ya. Nah, di situ apa yang dilakukan adalah klien atau kita akan request ke server ya. Kita akan request apa namanya? Request video Bang Windah ya. Nanti di server akan ngefilter, akan nyari ya, mereka yang akan melakukan semuanya ya, mencari ya mana video Bang Windah. Oke, udah ketemu, nanti dia akan dibalikan ya, atau yang di sini respons ya. Dia akan mengembalikan ke klien. Makanya kita bisa lihat videonya Bang Windah. Atau misalnya login ya, login. Ketika kalian login kan kalian biasanya kasih email, kasih password. Yang melakukan pengecekan tentu adalah server ya. Dia akan ngecek ini emailnya emang udah terdaftar atau belum ya. Oke, udah terdaftar, apakah passwordnya benar atau salah ya. Misalnya dia emailnya belum terdaftar, nanti responsnya tentu akan email belum terdaftar. Passwordnya salah, responsnya tentu akan password salah ya. Passwordnya benar, emailnya terdaftar, ya tentu responsnya akan berhasil. Terus misalnya silahkan kalau berhasil berarti kita lakuin apa gitu. Ya, jadi seperti itu. Karena tentu kayak tadi ya, misalnya login, tentu data-data kita ya, kayak password, kayak akun gitu ya, itu nggak mungkin disimpan di lokal kita ya, karena kan pasti
banyak ya akun-akun lainnya. Nah, itulah semua disimpan di server. Makanya kenapa ada request, ada response ya. Mungkin tadi aku lihat di komen ada yang ngomong soal cinta-cintaan ya. Nah, itu ya ibarat kalian ini ya request gitu ya, kalian nembak orang gitu. Nah, kalau orangnya seneng sama kalian kan dia akan ngasih respons baik ya, tapi kalau nggak senang kan ya ditolak. Nah, ya gitu ya. Ada request, ada respons ya. Jadi itulah client versus server, teman-teman. Analoginya ya, kayak ini ya. Tadi yang aku bilang ya, kalau kalian buka YouTube gitu ya, kalian yaitu kliennya ya. Lalu ketika kalian coba search, nanti akan request ke server, ya, akan request mulai dari videonya, ya, lalu title-nya, lalu juga ada deskripsinya ya, biasanya ada komen-komennya, ada jumlah like, ya, itulah apa namanya tentang client versus server. Lalu ada JavaScript ya teman-teman. Ini nggak akan aku bahas terlalu detail ya, karena nanti di week 2 kalian akan belajar tentang JavaScript. Tapi JavaScript adalah bahasa pemrograman, ya, sementara HTML dan CSS bukan. Ya. Kenapa nanti kita akan bahas di minggu kedua. Ya. Jadi JavaScript ini barulah dia adalah bahasa pemrograman. Ya. HTML dan CSS dia belum bukan ya, bukanlah bahasa pemrograman. Nah, ini mungkin ada contoh sedikit ya JavaScript. Nah, mungkin di sini ada yang tahu nggak nih apa nih apa hasil dari code ini ya. Di sini ada function ya, example function, dia nerima parameter number ya. Jika number modulo 3 sama dengan 0, dia return true, else return false ya. Berarti misalnya numbernya 5 gitu ya, berarti jawabannya apa? Nah, ini ya. Jadi ini sedikit ya contoh tentang apa namanya? Tentang JavaScript ya. Nanti kalian akan belajar ini di week kedua ya. Jadi nanti ini dia akan ngecek ya, ada pengecekan ya. Jika sebuah number modulo 3 itu sisa bagi ya. Dibagi 3, sisa baginya adalah 0, dia akan return apa? Ya. Oke. Wah, ini ada yang udah jawab ya. 5 itu false. 5 itu false. Ya, benar ya. 5 itu false ya. Jadi dia karena 5 dibagi 3 itu kan sisa baginya 2 ya. 5 dibagi 3 itu kan 1, sisa 2. Ya. Nah, jadi sisanya itu dia nggak nol. Nah, dia akan masuknya ke false. Oke. Tapi itu nanti akan lebih lanjut di pelajaran di week 2 ya. Jadi nggak usah khawatir yang mungkin masih belum paham gitu ya. Ini tuh apa, nanti kita akan lebih bahas di minggu kedua. Ya. Nah, ini ya, kenapa sih JavaScript itu penting? Karena dia provide ya user experience yang lebih baik, of course ya. Jadi kayak dia bisa lebih interaktif, lalu kontennya dynamic ya, yang tadi aku bilang. Kalau kita search di YouTube, nanti dia bisa munculin videonya Bang Windah gitu ya. Terus kita ganti jadi Bang Messi, videonya Bang Messi. Nanti terus mungkin jadi video gol-golnya Bang Messi, ya itu kan dynamic ya. Jadi itu kita bisa provide dengan JavaScript. Lalu tentu juga increase functionality ya. Jadi bisa nyediain form validation ya, real time data update, animasi juga bisa kita lakuin dengan JavaScript. Ya, jadi ini akan mengenhance ya user experience web kita. Seperti itu. Oke. Okay? Wah, ini ada yang bagus ya, bilangan ganjil false kenapa true. Wah, itu lebih bagus lagi ya, jawabannya. Nah, ini ya contoh code dari JavaScript yang integrated dengan HTML ya. Misalnya ini yang di kiri dia coba nampilin alert ya, nyobain alert hello world. Lalu yang kanan mungkin kelihatan agak sorry, agak apa namanya? Agak apa nih? Agak rumit ya, agak code-nya agak banyak gitu. Tapi enggak kok sebenarnya nanti kalau kalian udah belajar dia nggak akan serumit itu ya, teman-teman. Jadi ini adalah for loop atau perulangan ya yang di kanan. Nah, tenang nanti akan diajarin juga ya di week kedua. Oke, nah mungkin itu ya untuk hari ini recap dan sedikit perkenalan gitu ya tentang JavaScript. Jadi kalau kalian mau belajar lebih lanjut ya tentunya tentang of course data dan algoritma ya dasar-dasar untuk kalian menjadi programmer ya, untuk menjadi software engineer nanti akan belajar di
Pustaknya ya, lalu misalnya mau coba deploy sama server, nanti kita juga akan coba deploy secara sederhana ya. Lalu misalnya apa sih itu REST API ya, apa itu API? Lalu bagaimana dengan modern sintaksnya, lalu JavaScript S6, itu semua akan dipelajari di pustaknya ya. Jadi mungkin cukup ya untuk hari ini gitu. Mungkin boleh nih kita lanjutkan ke sesi Q&A ya. Mungkin tadi udah ada yang tanya-tanya juga. Begitu. Yeay. Benar banget, Kak Adit. Gimana nih teman-teman buat sesi malam hari ini? Katanya malah udah nggak sabar buat ngebul di week kedua nih, Kak Adit ya. Pengen Mantap. ngebul terus setiap hari. Oke, untuk sesi Q&A-nya, ada beberapa pertanyaan terpilih, tapi kita melihat waktu ya teman-teman, jadi mohon maaf nih sebelumnya kalau misalnya tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi semoga bisa tercover dengan baik dan terwakili oleh teman-teman dengan pertanyaan yang terpilih. Nanti dari Kak Adit boleh cek aja kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah terjawab di sesi, boleh di skip aja ya. Kita ke Oke. pertanyaan pertama sebentar. Oke, nah ini dari anonim. Bertanya tools yang mudah untuk belajar logic coding apa ya Kak? Katanya gitu. Oke, logic ya. Mungkin aku bisa saranin dua web ya. Ini sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat membantu ya, apalagi nanti kalian kalau mau cari kerja ya. Itu namanya Lead Code ya, Lead Code or HackerRank ya. Di sana kalian bisa nemuin soal-soal code tentang soal-soal logic ya, yang kalian bisa solve itu dengan berbagai bahasa ya. Jadi dia bisa provide, kalian bisa kerjain misalnya pakai Swift, pakai Python, pakai JavaScript, pakai PHP ada nggak ya? Aku lupa. C Sharp, C++ itu banyak dia support. Nanti dia akan kasih soalnya ya. Biasanya soalnya tentang apa namanya? Soalnya tentang logic ya, of course tentang logic. Nah itu kalian bisa latihan ya di sana dan itu yang aku bilang ya itu sangat membantu di untuk logic kalian ya of course dan di dunia kerja nantinya. Begitu. Mungkin itu, Kak Goni jawabannya. Oke, thank you Kak Adit. Semoga bisa menjawab ya anonim. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anon lagi. Siapa Kak Anon ini? Kayaknya dia nanya beberapa pertanyaan kali ya. Oke, yang selanjutnya saat awal terjun ke programming, aku pakai Sublime Text karena memang kapasitas laptopku agak ngehang pakai VS Code. Mempengaruhi untuk belajar programming nggak ya, Kak? Mmm, enggak ya, sebenarnya sih, apa ya, kayak tools untuk VS Code, untuk, apa namanya, kayak Sublime or Notepad++, pasti tujuannya adalah mempermudah kita memang. Eee, aku udah nggak pernah ngikutin Sublime lagi jujur ya. Aku nggak tahu Sublime sekarang kayak apa, dulu pernah pakai, tapi nggak tahu sekarang kayak apa. Tapi sebenarnya balik lagi ya ke kalian, apa namanya, kalau, kalian tetap belajar itu sebenarnya sama aja ya. Jadi mau tools-nya beda tuh sebenarnya sama aja ya, balik lagi kalian ya. Tapi dengan VS Code ya kayak yang tadi aku bilang ya, dia akan mempermudah kalau memang kalian pakai template. Oke, teman-teman, dua tugas tersebut gitu ya. Karena di akhir sesi nanti akan di-share juga ya link untuk absensinya. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu nih yang teman-teman juga mungkin ada tanya-tanyain ya. Nah, kerja udah ya, man. Di gitu. Jadi yang buka di minggu di tersebut akses skillnya itu program untuk kerjaan yang tracknya gitu. Jadi dari join di teman, kemudian ada yang bergabung. Mungkin teman-teman yang dari laptop ada handphone bisa aja sampai tertarik untuk mendapatkan sertifikat gitu. Dan aku ingetin uh, link ini gitu ya hanya teman-teman bisa dapatkan di setiap akhir sesi. Jadi pastikan teman-teman hadir di setiap sesinya sampai selesai. Oke, sudah aman? Aman ya semuanya ya? Sudah absen ya? Jangan sampai kelewat ya.